Hai sahabat IJAI, kembali lagi di HTDQL by Dr. Quran Learning. Ada kutipan dari Imam Ghazali yang mengatakan tentang pendidikan, yang kurang lebih bunyinya, pendidikan yang baik atau pendidikan yang benar ketika pendidikan tersebut bisa menciptakan karakter anak. Dan pendidikan yang benar ketika pendidikan tersebut bisa menyiapkan anak tersebut menghadapi kehidupannya secara bijak. Maka dengan saya Nur Rahman Hadi, kali ini kita akan berbincang banyak tentang dunia pendidikan secara umum ya, dari alif sampai ya. Dan secara khususnya kita akan membicarakan pendidikan anak di masa keemasannya. Yang tentu saya tidak sendiri, dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Salah satu guru DQL yang telah lama terjun di dunia pendidikan. Mari kita sambut bersama kita semuanya, yaitu Ustadzah Irma. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ustadz Hadi. Gimana kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah selalu baik insya Allah. Alhamdulillah. Oke, Ustadzah Irma, selamat datang kami ucapkan di HTDQL. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membicarakan banyak tentang pendidikan secara umumnya Ustadzah. Khususnya tentang Golden Age Ya, atau masa kemasannya anak. Sebelum itu kita pengen tahu dulu nih Ustadzah, apa sih itu Golden Age? Apa sih definisi pengertian dari Golden Age tersebut Ustadzah? Ya baik Ustadz. Jadi Golden Age itu kan adalah usia keemasan manusia gitu kan, dimana masa-masa keemasan ini menurut Maria Montessori yaitu 0 sampai 6 tahun. Nah, pendidikan di usia ini sangat mempengaruhi untuk pendidikan selanjutnya gitu. Jadi kalau pada usia ini diberikan yang benar gitu, cara-caranya, metodenya benar, maka nanti kedepannya pun akan benar pula gitu. Masya Allah, sangat berdampak. Berarti ini salah satu masa yang sangat penting bagi pendidikan anak. Berarti iya betul, kuncinya di sini. Ada nggak sih orientasi antara pendidikan ini dengan masa pertumbuhan anak tersebut Ustadzah? Orientasi dengan masa pertumbuhannya tentu ada Ustadz. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan tidak bisa disamaratakan. Tentu ketika kita menyampaikan pada anak usia dini akan berbeda dengan masa dia sebagai anak-anak, remaja, dan dewasa. Semua itu ada cara-caranya dan metode khusus penyampaiannya pun. Oh, Masya Allah, berarti ini pas banget nih. Ya, insya Allah. Insya Allah. Mengenai tentang masa Golden Age anak, tentu kita mengetahui kan anak itu tingkahnya banyak, polanya banyak ya Ustadzah. Apalagi Ustadzah ini udah mungkin saya rasa udah banyak ketemu sama rupa-rupa anak. Boleh nggak sih Ustadzah memberi kita gambaran karakter anak tersebut? Mungkin ada yang A, B, C. Gimana nih betul. Jadi kalau anak usia dini mereka polos ya Ustadz ya. Mereka polos, kemudian juga mereka unik karena mereka punya latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian gaya belajar mereka pun berbeda, dan juga mereka memiliki karakteristiknya pun berbeda. Dan tentunya yang mempengaruhi juga adalah kecerdasan. Biasanya nanti ketika kita menghadapi seorang anak yang sangat aktif gitu kan, ini anaknya kenapa nggak bisa diem gitu. Padahal ternyata anak tersebut memiliki kecerdasan kinestetik. Jadi ketika kita harus belajar bersama anak tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan geraknya. Baru nanti dia akan bisa fokus dengan pembelajaran yang kita berikan. Kurang lebihnya seperti itu Ustaz. Berarti banyak ya karakter anak itu. Kalau boleh tahu nih, saya pengen tahu apa sih karakter anak yang paling Ustazah sukai nih? Yang paling saya sukai yaitu karakter anak yang ceriwis. Ceriwis itu gimana sih? Ceriwis tuh mereka banyak tahu, banyak tanya gitu, banyak mau tahu hal ini apa sih Ustazah, ini apa sih Ustazah gitu. Saya suka sama anak seperti itu karena mereka mau
tahu apa aja yang ada di depan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar kan, karena mereka kan meniru ya, Iya, Ustadz ya benar-benar. gitu. Saya suka anak-anak seperti itu dan anak yang aktif, Anaknya. anak yang aktif, anak yang kayaknya ini kok nggak bisa diem sih, itu saya suka, saya mau tahu gimana sih nih anak ini gitu, gitu Ustadz. Justru saya kayak penasaran Iya, sama iya, anak iya. tersebut. Gitu. Berarti kita sebagai gurunya juga Heeh. terangsang dan mau merespon anak tersebut. Iya. Akhirnya kita semangat gembira Iya, juga ya, iya Ustazah. betul. Kalau mungkin kalau dikatakan tidak suka tidak ya. Tidak. Pasti seorang guru tuh sangat mencintai muridnya. Yang paling banyak menguras tenaga karakternya gimana nih anak? Karakternya mungkin ini harus melakukan pendekatan khusus gitu ya Ustadz ya. Biasanya anak-anak yang dia pendiam gitu, terus mellow gitu, melankolis. Nah, untuk anak tersebut saya harus melakukan pendekatan khusus. Sama anak yang aktif pun sama gitu. Jadi caranya berbeda. Kalau anak yang aktif saya ikutin banyak gerak gitu kan. Kalau sama anak yang melankolis lebih kayak ke dua tatapan, dua mata gitu. Iya, kayak gitu, saling bercerita karena dia kan anaknya apa ya namanya, kalau introvert. Nah, introvert gitu ya Ustadz ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya anak yang introvert ini mungkin dia hanya butuh motivasi saja gitu kan Ustadz. Setelah dia merasa nyaman, nanti dia juga akan sama seperti anak-anak yang lainnya, aktif juga gitu Ustadz. Berarti karakter anak yang introvert itu atau yang pendiam itu sejatinya mereka ada dunia mainnya sendiri ya Ustazah ya? Iya, jadi mereka harus merasa nyaman dulu baru mereka akan sama dengan anak yang lainnya ya. Karena mereka butuh adaptasi dulu gitu kan. Ada anak yang langsung baru datang langsung udah gitu kan, kayak biasa aja, tapi ada juga yang harus perlu adaptasi, pendekatan khusus. Ketika mereka sudah nyaman baru oke, gitu. Luar biasa, Masya Allah. Berarti semua anak itu sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oke Ustazah, ini ada kutipan yang mengatakan bahwasanya at-tariqatu ahammu minal madah, bahwasanya metode itu lebih penting daripada isi pembelajarannya itu. Iya, betul. Oke, Ustazah. Kalau tentang pendidikan, khusus pendidikan anak di masa golden age ini, apa saja sih metodenya yang baik bagi kita untuk menerapkan ke mereka, Ustazah? Iya, metode itu banyak ya Ustadz. Misalkan yang pertama adalah scientific. Jadi scientific ini biasanya kita misalkan menonton dulu. Jadi mereka ada tahapannya, mengamati dulu. Setelah mereka mengamati misalkan huruf hijaiyah, terus mereka mengamati, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Misalkan saya pegang, kasih pertanyaan pemantik. Misalkan saya sudah pegang huruf alif, tapi saya nggak langsung kasih tahu ke mereka kalau ini huruf alif. Karena pembelajaran seperti itu akan bosan gitu kan. Jadi guru perannya hanya sebagai fasilitator. Jadi biasanya saya pegang pakai flashcard gitu, atau saya tulis di papan tulis, atau pakai share screen gitu kan di laptop. Siapa yang tahu ya ini namanya huruf apa, nanti mereka langsung kan saya kasih aturan dulu, biasanya raise hand dulu, kalau mau jawab angkat tangan dulu gitu. Jadi mereka nanti sudah mengumpulkan informasi di situ, huruf A, huruf B, huruf T. Nah nanti kan ketahuan huruf yang betulnya apa. Setelah mereka nanti sudah mengumpulkan informasinya, diolah. Biasanya nanti ada penugasannya pun bukan langsung menulis ya Ustadz ya. Bisa dia dengan bermain puzzle atau mereka dengan kuis gitu. Setelah itu baru nanti mereka menceritakan, tadi aku belajar huruf alif tuh seperti ini. Mereka boleh menulis di papan tulis, walaupun kayaknya itu jelek deh tulisan mereka gitu kan kalau menurut kita orang gede, tapi menurut mereka ya itu huruf alif gitu. Dan itu sesuatu yang luar biasa banget bagi anak yang bisa nulis. Iya betul, dan itu lebih bermakna sih Ustadz ya. Jadi kita harus kasih tahu, kayak mau ngajarin sholat pun harus dikasih tahu manfaatnya apa segala macem. Terus itu kan pertama tadi scientific. Nah biasanya tadi dengan game based learning gitu, biasanya dengan games, karena anak usia dini pembelajaran mereka itu dikemas dengan bermain. Jadi kalau kayaknya kita melihat mereka
mereka misalkan kolase huruf hijaiyah, huruf alif, kan pasti merobek kertas ya. Iya. Ngapain sih merobek kertas gitu kan? Tapi sebenarnya di situ mereka belajar motoriknya, motorik halus, biar bagaimana otot-otot halus mereka itu kuat gitu kan Ustadz. Nah, seperti itu. Terus juga biasanya bercerita, saya minta mereka ceritakan pengalamannya, misalkan belajar tentang wudhu, siapa yang sudah pernah wudhu, nanti mereka akan cerita, dari situ kita sharing, jadi kita saling berbagi pengalaman. Dan masih banyak lagi sih Ustadz, dan yang pasti seru sih kalau sama anak usia dini. Seru, menggembirakan. Iya. Tapi kadang-kadang Iya, kita was-was roller sendiri. coaster ya. Oh, berarti salah satu metodenya tadi saintifik ya. Betul. Terus ada game based learning ya. Oke, mungkin sebelum pasti guru itu sebelum masuk ke metode yang tadi mungkin salah satu yang Iya, saya betul. sebutkan itu ada pancingannya. Iya, betul, Pemantiknya itu berupa apa sih Ustaz? Iya, tadi pemantiknya itu misalkan kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini apa. Misalkan, biar anak bisa membaca huruf alif gitu kan Ustadz. Berarti harus sediakan tuh, harus disediakan bahan ajarnya, kemudian media pembelajarannya, strategi. Jadi metode ini nggak sendirian Ustadz. Jadi metode ini ada temannya gitu. Temannya tuh tadi bahan ajarnya apa, sumber belajar kita apa. Misalkan dari menonton gitu, berarti kan saya harus buat video pembelajaran atau pakai yang sudah ada nih dari YouTube gitu. Terus kalau sudah seperti itu nanti media pembelajarannya apa gitu kan Ustadz. Misalkan pakai puzzle gitu. Terus kalau sudah selesai di situ nanti strateginya kan dalam satu kelas biasanya kalau private ya. Kalau kelas reguler itu kan 3 ya Ustadz ya, 3 orang gitu. Dan nggak mungkin 3 anak ini karakternya sama kan Ustadz, nggak mungkin. Jadi biasanya saya sediakan 3 jenis gitu. Misalkan yang pertama menulis huruf alif, terus abis itu nanti sebelahnya lagi mereka menyusun puzzle, terus sebelahnya lagi yang pilihan option ketiganya puzzle, bukan puzzle tapi kolase tadi. Jadi mereka boleh pilih. Jadi kalau sama anak usia dini, biar mereka mempunyai kepribadian sudah biasa untuk memilih gitu, dibebaskan mereka untuk memilih gitu ya Ustadz ya, demokrasi. Jadi kalian boleh pilih apa yang kalian suka gitu. Biasanya saya kayak gitu. Aku sukanya yang ini Ustazah, ya silakan nanti berputar. Karena kalau anak disamaratakan, kamu harus nulis ini dulu. Pokoknya kamu harus nulis. Dia nggak mau, yang ada dia bete, nggak mau belajar gitu Ustaz. Berarti ketika kita ngasih pilihan tersebut, kita secara tidak langsung membentuk karakter dan membentuk kepribadian mereka untuk bisa bijaksana ya sama diri sendiri, mereka sendiri mau milih gambar kah, mau milih ini kah. Jadi dia punya pendirian, karena pendidikan tadi kan bukan hanya sekedar tahu ya Ustadz ya, tapi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bermakna, di mana di sini dapat mengubah perilaku, tentunya cenderung ke positif ya Ustadz ya, dan menambah pengetahuan gitu, sampai jadi bisa diimplementasikan di kehidupan mereka gitu Ustadz. Luar biasa, Masya Allah. Insya Allah Ustadz ya. Emang menarik banget kalau kita membahas pendidikan untuk yang anak-anak, karena jauh berbeda ketika menghadapi dewasa, pasti lebih cenderung diskusi, berbagi cerita dan lainnya. Oke Ustadz, saya pengen tahu nih, apakah salah satu pemantik dari fokus belajar anak itu yaitu berupa ice breaking? Iya betul Ustadz. Jadi salah satunya ice breaking ya. Itu kan gunanya untuk agar mereka tidak bosan, terus menarik, dan juga agar peserta didik itu bisa fokus lagi. Apalagi anak usia dini ya. Biasanya kalau usia 2 tahun berarti konsentrasinya itu 6 sampai 8 menit gitu. Kalau 4 tahun rentang konsentrasinya itu biasanya 12 sampai 16 menit gitu. Jadi dia tuh ada batas konsentrasi kan, kita juga sama kan Ustadz. Jadi setelah jam-jam tersebut, setelah menit tersebut, kayaknya udah mulai kurang fokus nih, keadaan kelasnya sudah tidak efektif gitu kan ya. Berarti
itu saya gunakan ice breakingnya gitu. Biasanya misalkan anak soleh-soleha gitu, nanti mereka langsung siap gitu. Oh, berarti untuk memancing lagi fokus mereka ya? Iya, fokus mereka. Banyak sih Ustadz cara-caranya ya. Tapi saya tertarik nih, boleh kita coba ice breaking, salah satu aja ice breaking yang biasa Ustazah pakai. Iya, boleh. Karena mereka anak usia dini kan belum tahu banget Al-Quran kan ya Ustadz, apa. Jadi biasanya tentang itu sih saya. Oke, boleh kita praktekkan? Oke, boleh, silakan Ustadz. Boleh contohkan saya dulu nih, habis itu kita bareng-bareng sama penonton ya. Oke. Gimana Ustazah ice breakingnya? Oke, ini nama ice breakingnya mengenal Al-Quran gitu Ustadz. Tapi harus ada poin-poin yang diperhatikan juga ya ketika kita ice breaking. Yang pertama yaitu mimik wajah, kemudian intonasi suara, kemudian juga gestur. Kalau kita membawakannya yang flat, datar aja gitu, ya udah mereka pun tidak tertarik. Tapi kalau kita sudah menggunakan hal-hal tersebut, poin-poin tadi, insya Allah nanti mereka juga tertarik. Gitu. Oke, saya praktekkan ya Ustadz ya. Langsung Ustazah. Oke deh, sewaktu aku masih kecil, ku tak tahu apa itu Al-Quran. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca. Tangannya di pinggang biasanya. Tak taunya, tak taunya, aku bisa. Tak taunya, tak taunya, berpahala. Masya Allah. Oke, kita yang ngajak penonton di rumah. Oke. Kita sama-sama ya. Sama-sama ya. Saya juga berusaha untuk bisa ikutnya. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sewaktu aku masih kecil, ku tak tahu apa itu Al-Quran. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca. Tak taunya, tak taunya, aku bisa. Tak taunya, tak taunya, berpahala. Luar biasa, Masya Allah. Jangan lupa dipraktekkan di rumah untuk teman-teman sahabat Hijai semuanya di rumah. Oke, makasih Ustazah, ya Allah. Ini merasa terisi sekali dengan ice breaking. Jadi ceria kitanya kita jadi ceria. Dan Ustaz, kalau kita mau anak menggunakan tangan kanan, berarti kita menggunakan tangan kiri. Jadi kalau dengan anak-anak usia dini itu ya ibarat cermin gitu. Berarti kebalikan ya kita ya. Betul. Karena dia melihat menirukan apa yang dia lihat. Oke Ustazah, mungkin ini part terakhir, bagian terakhir. Saya ingin tahu Ustazah, ada nggak sih bagian-bagian atau part yang disukai anak, yang paling disukai anak ketika proses belajar mengajar? Yang paling disukai. Kalau saya perhatikan mereka suka dari awal sampai akhir. Semuanya itu. Semuanya suka karena biasanya kan di awal berdoa juga ada teknik khususnya ya saya ya. Kalau ke anak usia dini biasanya juga di awalnya ada lagunya, kemudian ada adab berdoanya sampai ke murojaah, sholawatan. Itu mereka suka, malah kayak mereka tuh candu gitu. Yang tadinya saya perhatikan nih bete dari rumah ya, ketika mereka sholawatan, ya udah gitu. Memang ternyata bikin tenang sholawat, murojaah, terus moodnya pun berubah Ustadz. Nah, kemudian di bagian pembelajaran juga di kegiatan inti, karena tadi saya sudah tekankan bahwa guru bukan sebagai narasumber ya kita tuh, tapi sebagai fasilitator. Jadi
anak-anak yang lebih aktif, namanya tuh sekarang tuh student center, bukan lagi teacher center, bukan lagi dari awal sampai akhir saya harus ceramah gitu Ustadz, saya harus jelasin huruf alif, tata cara wudhu dan sebagainya, tapi mereka boleh aktif dalam mengungkapkan pendapat atau mereka mau mempraktekkan di depan, dan juga di situ saya berikan reward untuk mereka. Kalau misalkan mereka belum mau hari ini, ada pendekatan khusus, berarti saya deketin kenapa gitu. Itu kan refleksi untuk saya ya. Oh, berarti untuk anak ini nih saya harus lebih lagi nih, nggak bisa disamain metodenya. Sampai akhir pun mereka suka, karena di akhir pun mereka ada nyanyinya, ada lagunya gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau mereka suka dari awal sampai akhir. Berarti Gitu tidak sih. ada part-part khusus. Tidak. Mereka menyukai semua dari Iya. awal sampai akhir Iya, selesai pembelajaran. betul. Masya Allah. Kecuali mereka lagi dari awalnya bosan itu ya Ustadz ya. Misalkan kalau anak usia dini kan nggak bisa datang moodnya langsung bagus, nggak bisa. Mereka pasti ada yang nangis karena lagi tidur enak dibangunin, atau abis berantem. Nah, justru tantangan terberat saya itu ketika di awal pembelajaran, karena harus bikin mood mereka semua baik, harus bikin mereka semua tuh semangat belajar kan. Jadi kalau mau nangis dulu nggak apa-apa, nangis dulu. Saya kasih waktu, biasanya kita buat kesepakatan di awal. Aku lapar Ustazah, ya udah kita baca doa makan 10 menit ya. Sekarang jam sekian, berarti kita selesai jam sekian. Aku mau cerita dulu Ustazah, oke. Jadi di awal biasanya saya kayak gitu. Kalau mereka udah moodnya baik, oke, kita belajar gitu. Masya Gitu, Ustaz, Allah. insya Allah. Jadi Luar biasa. kondusif sih. Luar biasa sekali ini Ustazah Irmah. Banyak ilmu yang kita dapat dan banyak pengetahuan yang kita dapat, terkhusus di pendidikan dunia anak di Golden Age. Ya, betul. Oke, mungkin ini terakhir Ustazah. Ya. Apa namanya? Kami ucapkan terima kasih karena sudah datang di HTDKL. Iya, sama-sama Ustaz Hadi dan tim. Dan jangan bosan-bosan, semoga bisa sharing lagi kita Ya, tentang dunia pendidikan atau dunia yang lainnya. Dan untuk teman-teman di rumah dan terkhusus untuk orang tua nih, perlu diingat bahwasanya pendidikan anak itu sangat penting sekali, karena ini sebagai dasar dan pemula untuk mereka. Iya, Maka betul. sebaik-baiknya pendidikan di awal, ajarkanlah anak kita agama dan Al-Quran. Iya. Oke. Terima kasih untuk Ustazah Irmah, dan sama-sama, terima kasih Ustaz untuk Hadi. teman-teman semuanya. Untuk sahabat HTDKL yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel kita. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan di komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.